Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayita Afifah, NPM 19734022. Number 1. Heating air by condensing steam. Air is flowing through a tube having an inside diameter of 38.1 mm at a velocity of 6.71 amperes, average temperature of 449.9 Kelvin, and pressure of 138 kPa. The inside wall temperature is held constant at 2014.4 derajat Celsius or 477.6 Kelvin by steam condensing outside the tube wall. Calculate the heat transfer coefficient for a long tube and the heat transfer flux. Lalu kita diketahuinya from appendix A.3 for physical properties of air at 449,9 Kelvin dan didapatkan nilai UB-nya yaitu 2,50 kali 10 pangkat min 5 PAS, K-nya didapatkan 0,03721 W per MK, NPR-nya didapatkan 0,687 dan pada suhu 477,6 Kelvin didapatkan nilai μ-nya ini didapatkan dari appendix A.3 yaitu 2,60 kali 10 pangkat min 5 PAS dan nilai tekanannya 138 kPa, diameternya 38,1 mm dikonversikan ke meter menjadi 0,0381 dan kecepatannya yaitu 6,71 amperes. Yang ditanya yaitu menghitung koefisien transfer panas, panjang pipa, dan heat transfer fluxnya. Pertama, kita ubah satuan dari μB-nya dari PAS menjadi kilogram per ms. Dan bila sudah dikonversikan, maka kita mencari densitasnya. Densitasnya yaitu dengan rumus MR udara dikali seper volume udara ideal dikali tekanan di pipa per tekanan 1 atm dikali temperatur 1 atm per temperatur sistem. Jadi, Rho sama dengan 28,97 dikali 1 per 22,414 dikali 138 per 101,33 dikali 273,2 per 449,9 dan didapatkan hasil densitasnya yaitu 1,0689 kg per meter kubik. The Reynolds number calculate at the fluid temperature of 449,9 derajat Kelvin yaitu untuk mencari nilai Reynolds-nya menggunakan rumus D dikali V dikali Rho per mu sama dengan 0,0381 dikali 6,71 dikali 1,0689 lalu dibagi 0,00025 dan didapatkan hasil NRE-nya yaitu 10.930,61 dan dimasukkan ke kategori aliran turbulen. Lalu kita menghitung nilai NU dengan menggunakan persamaan 4.5/8 di mana rumusnya NU sama dengan HL dikali D per K sama dengan 0,027 dikali NRE pangkat 0,8 dikali NPR pangkat 1/3 dikali μB dibagi μW pangkat 0,14.
Lalu HL dikali 0,0381 per 0,03721 sama dengan 0,027 dikali 10.930,61 pangkat 0,8 dikali 0,687 pangkat sepertiga dikali 0,000025 per 0,000026 pangkat 0,14 dan didapatkan nilai HL-nya yaitu 39,38 W per M kuadrat K atau HL sama dengan 6,93 BTU per half feet kuadrat K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idham Khalid, NPM 1973. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please introduce myself. My name is Muhammad Rehan. You can call me Rehan. I want to tell you about heat transfers. Thank you. Nomor 2. Heat transfer area and use of slope mean temperature reaction mixture having a CPM sama dengan 2,85 kJ per kilogram dikali Kelvin is following of a rate of 7.260 kg per horse. R is to be called from 377,6 Kelvin to 344,3 Kelvin. Cooling water at 288,8 Kelvin is available and the flow rate is 4.536 kg per horse. The overall outside 653 watt per meter persegi kali Kelvin. Point A, for counterflow calculate the outlet water temperature and the out inside of the excharger. Point B, repeat for the current flow. Diketahui assume CPM 4,187 kJ per kilogram kali Kelvin for water. T2 yaitu sama dengan 288,8 Kelvin. T1 aksen 377,6 Kelvin. T2 aksen 344,3 Kelvin. CPM 2,85 kJ per kilogram kali Kelvin. Outside 653 watt per meter persegi kali Kelvin. M aksen 7.260 kg per horse meter sama dengan 453,6 kg per horse. Ditanya poin A, for counterflow calculate the outlet water temperature and the area in light of the excharger. Poin B, repeat for current flow. Jawabannya counterflow Q aksen sama dengan M aksen CPM T aksen 1 dikurang T aksen 2 sama dengan 7.260 kg per horse, kilogram per jam sama aja, dikali 2,5 kJ per kilogram kali Kelvin, yaitu dalam kurung 377,6 derajat Kelvin dikurang 344,3 derajat Kelvin. Q sama dengan 689,010,3
kJ per Hz, sama dengan 191.391,75 watt. Q sama dengan Q aksen 689.010,3 sama dengan M aksen CPM T1 kurang T2 sama dengan 4536 dikali 4,187 dalam kurung T1 dikurang 288,8 derajat Kelvin 689.010,3 sama dengan 18992,232 dikali T1 dikurang 288,8 derajat Kelvin 689.010,3 sama dengan 18992,232 T1 dikurang 548.956,616 689.010,3 plus 548.956,616 sama dengan 18992,232 T1 673.966,916 sama dengan 18992,232 T1. Yang terakhir T1 sama dengan 325,1 derajat Kelvin. Using EQ period 4.5 strips 27, delta T kuadrat equals 3044,3 strip to double 8,8 equals 55,5 Kelvin. Delta T1 equals 37.6 strip 3025,1 equals 52,5 Kelvin. And then delta Tim equals delta T2 strip delta T1 per ln delta T2 per delta T1 equals 55,5 strip 52,5 per ln 55,5 per 52,5 equals 3 per 0,0556 equals 53,936 Kelvin. Using a key 4.5 shape 26, key equals U0 A0 delta T EM 191391,75 equals 653 AO 53,96. And then next 191391,75 equals 35235,88A0. A0 equals 5,43 meter kuadrat. Next, co-current flow C1 32.5,1 Kelvin, T1 aksen 37.6
77,6 Kelvin. T2 288,8 Kelvin. T2 action 34,3 Kelvin. Delta T kuadrat T1 action equals T2 37,7,6 Kelvin equals 288,8 Kelvin. 88,8 Kelvin. Delta T2 action strip T1 34,3 Kelvin equals 325,1 is 90,2 Kelvin. Delta T1M square delta T2 equals delta T1 per ln delta T2 per delta T1 equals 88,8 equals 19,1,2 per ln 88,8 per 90,2 69,9 per 1,53 1476371 45,45 Kelvin. Q sama dengan you know delta T IM 191391,75 R 653A0 45,45 and next 191391,75 is 29678,85 A0 equals 6,45 meter kuadrat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Anggita Aksari, NPM 19734031. Di sini saya akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3. Heating water with hot gases and heat transfer area, a water flow rate of 13.85 kg per S is to be heated from 54.5 to 87.8 derajat Celsius in a heat exchanger by 54,430 kg per hour of 427 derajat Celsius CPM 1.005 kJ or kilojoule per kilogram Kelvin. The overall temperature and the heat transfer area. Jawabannya adalah diketahui assume CPM 4.87 kJ per kilogram K for water. T2 action 427 derajat Celsius sama dengan 700 K. T1 sama dengan 54,5 derajat Celsius sama dengan 327,5 Kelvin. T2 sama dengan 87,8 derajat Celsius yang berarti 360,8 Kelvin. C action PM 1,005 kJ per kilogram Kelvin. UO sama dengan 69,1 W per M kuadrat K.
M sama dengan 13,85 kg per S. M oxen 54430 kg per hours or kilogram per jam sama dengan 15,12 kg per S. Ditanya, calculate the exit gas temperature and the heat transfer area. Jawabannya adalah counterflow Q sama dengan M CPM dalam kurung T2 dikurang T1 sama dengan 13,85 dikali 4,187 dikali dalam kurung 360,8 dikurang 327,5. Q sama dengan 1931,07 kJ atau kilojoule per S. Q sama dengan 1931070 watt. Q sama dengan Q aksen. Q aksen sama dengan M aksen C aksen PM dalam kurung T2 aksen dikurang T1 aksen. Jadi 1931,07 sama dengan 15,12 dikali 1,005 dalam kurung 700 dikurang T1 aksen tutup kurung. Nah, 1931,07 sama dengan 15,1956 dalam kurung 700 dikurang T1 aksen tutup kurung. 1931,07 sama dengan 10636,92 dikurang 15,1956 T1 aksen. 1931,07 dikurang 10636,9 sama dengan min 15,1956 T1 aksen. Min 8705,85 sama dengan min 15,1956 T1 aksen. Nah, T1 aksen sama dengan 572,92 K atau Kelvin. T1 aksen sama dengan 299,92 derajat Celcius. Using equation atau menggunakan persamaan 4.5 strip 27 sama dengan delta T2 sama dengan 700 dikurang 360,8 sama dengan 339,2 Kelvin. Delta T1 sama dengan 572,92 dikurang 327,5 sama dengan 24,5 Kelvin. Lalu delta T1M sama dengan dalam kurung delta T2 dikurang delta T1 tutup kurung per ln dalam kurung delta T2 per delta T1 tutup kurung sama dengan 339,2 dikurang 245,4 per ln dalam kurung 339,2 per 245,4 tutup kurung sama dengan 93,8 per 0,32 sama dengan 293,125 K atau Kelvin. Using equation atau menggunakan persamaan 4.5 strip 26 Q sama dengan UO AO delta T1M artinya sama dengan 1931070 sama dengan 69,1 dikali AO atau AO dikali 293,125 sama dengan 1931070 sama dengan 20254,9375 AO. Nah, AO sama dengan 95,34 M kuadrat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Reza Mahendra Kumaratungga, NPM 19734027, Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dengan soal nomor 4. Selamat menyaksikan. Okay, number 4. Cooling an overall oil following at the rate of 7,058 kg with a CPM
2,01 kilojoule per kg Kelvin. The school from 194 K Kelvin to 38 9 key and counterflow heat exchange by water entering at 3 K and leaving and 3500 Kelvin calculates the flow rate of the water and the overall UE if you that is 5,11 meter persegi. This answer. Jadi jawab diketahui ya. Asumsi CPM water itu adalah 4,187 kilojoule per kg Kelvin. Di mana diketahui suhu water atau suhu airnya adalah pengurangan antara 305,4 derajat Kelvin dikurang dengan 294 derajat Kelvin. Ini berasal dari penurunan suhu yang berada dalam sebuah soal tersebut, sehingga didapatkan 11,1 Kelvin. Nah, kemudian T-oil. Nah, T-oil ini adalah suhu pada minyak, di mana didapatkan dari pengurangan 394,3 dikurang 338,9 Kelvin, di mana diperoleh dari pengurangan dari exchange water entering, di mana dihasilkan dari pengurangan tersebut sebesar 55,4 Kelvin, di mana PM-nya atau kecepatannya yaitu sebesar 2,01 kg per kg Kelvin, di mana M-oil sama dengan 7.258 kg per H dan AI diketahui 5,11 meter. Dan pada soal tersebut, pada soal nomor 4 ini ditanya calculate the flow rate of the water and overall UE, di mana hasil kalkulasi dari flow rate dan air di dalam overall tersebut, di mana heat balance atau perpindahan panasnya di mana bisa digunakan atau diperoleh melalui key oil sama dengan key water. Menggunakan persamaan key untuk mencari key-nya, untuk mencari delta T-nya, di mana melalui rumus key atau keseimbangan panas, di mana rumusannya yaitu M dikalikan CPM dikalikan delta T atau suhunya sama dengan M dikali CPM dikali delta T dalam air atau water, di mana 7.258, di mana CPM dari oil ini adalah 2,01, kemudian dari intensitas suhu dari oil ini atau minyak ini adalah 55,4 derajat Kelvin. Nah, kemudian jadi yang dicari adalah M ya. Kemudian di CPM di waternya adalah 4,187 dengan suhu 11,1 Kelvin dalam keseimbangan air tersebut, sehingga bisa didapatkan yaitu dihasilkan 808.207,332 sama dengan
atau waternya 46,45757, dimana bisa dihasilkan dari hal tersebut bisa dicari M-nya yaitu sebesar 17.389,89 kg per hour atau per jam, dimana bisa dihitung kemudian bisa dilanjutkan melalui counterflow, dimana delta T2 sama dengan T2 oil min T2 water, dimana dengan dihasilkan 44,6 Kelvin. Nah, kemudian delta T2 ini sama dengan dicarinya dengan cara T1 oil atau T1 minyak dikurang T1 water atau air, dimana 394,3 Kelvin dikurang 305,4 Kelvin sehingga dihasilkan 88,9 Kelvin. Nah, oleh karena dapat dirumuskan melalui delta IM, yaitu dengan rumus delta T1 min delta T2 atau penjumlahan dari suhu 1 dikurang 2 dibagi ln delta T1 per delta T2, sehingga didapatkan 64,22 Kelvin. Nah, dari hal tersebut bisa diperoleh delta TIM-nya. Nah, kemudian kita masukkan lagi atau substitusi di nilai Q, di mana Q adalah UI kali AI dikali delta IM, di mana Q tadi sudah kita cari ya, dihasilkan 808.207,332, di mana UI-nya atau keseimbangannya yaitu yang dicari, kemudian delta TM-nya sudah didapatkan tadi, sebesar 64,2. Dan dari penjumlahan tersebut sehingga dihasilkan 8.827,332 kJ per horse. Itu bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu dikali 1000 per 3600, di mana 3600 ini penjumlahan dari dihasilkan dari per horse ya, detik 328, sehingga dihasilkan 328,1642 UI. Sehingga UI bisa dihitung melalui penjumlahan tersebut, yaitu 224.502,04 sama dengan 328,1642 UI, sehingga UI dapat dicari melalui penjumlahan tersebut, sehingga dihasilkan 684,11 W per M persegi kali K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Prastianti, NPM 1973401. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5. Number 5, heat transfer with a liquid metal. The liquid metal be smooth at a flow rate of 2.00 kg per cone. Enters a tub having an inside diameter of 35 mm at 425 Celsius and is heat to 430 Celsius in the type. The type well is maintained at a temperature of 25 Celsius above the liquid bulk temperature.
calculate the time length required. The physical properties are as follows. H1 sama dengan K sama dengan 15,6 W per M dikali K. CP sama dengan 149 Joule per kilogram dikali K. Mu sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 3 Pascal dikali S. Jawab. Diketahui M sama dengan 2 kg per S, diameter 35 mm, dirubah menjadi meter yaitu 0,035. K sama dengan 15,6 W per M dikali K. CP sama dengan 149 Joule per kilogram dikali K. Mu sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 3 Pascal dikali S. T1 sama dengan 425 derajat Celcius, T2 sama dengan 430 derajat Celcius, TW sama dengan 25 derajat Celcius, V sama dengan 2,00 kg per S. Ditanya, calculate the top length required dalam kurung L. Dijawab, A sama dengan V dikali B kuadrat per 4 sama dengan 3,14 dikali 0,035 pangkat 2 per 4. Hasilnya yaitu 0,000961625 meter kuadrat. G sama dengan V per A sama dengan 2,00 per 0,000961625. Hasilnya yaitu 2079,812817 kg per meter kuadrat dikali S. NRE sama dengan D dikali G per mu sama dengan 0,035 dikali 2079,812817 per 0,00134. Hasilnya yaitu 54323,4691. NPR sama dengan CP dikali mu per K sama dengan 149 dikali 0,00134 per 15,6. Hasilnya yaitu 0,01279,87179. Menggunakan persamaan 4.5 strip 4, HL sama dengan K per D dikali 0,625 dikali NPE pangkat 0,4, di mana NPE sama dengan NPE dikali NPR sama dengan 15,6 per 0,035 dikali 0,625 dikali 54323,4691 dikali 0,012798779 pangkat 0,4. Hasilnya yaitu 3817,66799 W per meter kuadrat dikali K. Using a head balance, Q sama dengan MCP dikali delta T sama dengan 2,0 dikali 149 dikali 430 dikurang 425 sama dengan 1490 W. Substituting into X 4.5 strip 1, Q per A sama dengan 1490 per A sama dengan HL TW dikurang T. 1490 per A sama dengan 3817,66799 dikali 25. 1490 per A sama dengan 95441,69975. A sama dengan 1490 per 95441,69975. A sama dengan 0,01561 dan A sama dengan 0,015616247 sama dengan V dikali D dikali L.
0,015 61 16 247 sama dengan 3,14 dikali 0,035 dikali L. L sama dengan 0,14253 M. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.